Halo, tes, tes, tes. Ya, halo Mbak. Ya, Oh iya, makasih. Aku setel musik dulu ya. oke ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan di sini nama saya Farisa Rizky. Saya di sini sebagai pembicara untuk seminar. Jadi untuk Lab Indonesia ini kami menyajikan seminar dengan tema mikroplastik dan oil spill by FTIR. Jadi selamat datang para partisipan. Sepertinya sudah cukup banyak yang datang. Selamat siang. Mungkin kita bisa tunggu sedikit lagi untuk menunggu beberapa partisipan lagi. Jadi seminar ini biasanya cukup singkat. Biasanya kalau sering ikut volume Maja Bintang, biasanya kan kita di sini akan ada semacam sering seminar. Biasanya seminar kita durasinya bisa 2 jam. Namun untuk Lab Indonesia ini karena durasinya cukup 45 menit, nanti jika ada pertanyaan ataupun request yang lain bisa langsung di Q&A, nanti akan dibantu oleh untuk hostnya dari Pak Irwan. Oke, partisipannya sudah bertambah, mungkin bisa kita tunggu 1-2 menit lagi untuk menunggu. Jadi nanti ini seminarnya dari jam 2.50 sampai jam 3.35. Sudah terlihat di sini untuk PPT saya. Mungkin kalau yang sudah melihat di sini untuk memastikan bisa tulis di Q&A, boleh. Kalau memang sudah terlihat PPT-nya. Oke, sepertinya sudah terlihat. Oke, karena terima kasih Pak Hendra sudah terlihat dan suaranya jelas. Terima kasih. Kalau gitu saya akan memulai untuk seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tema yang saya bawakan adalah mikroplastik dan oil spill by FTIR. Jadi untuk seminar kali ini bertemakan lingkungan. Saya mulai dulu, jadi nanti akan 2 topik terpisah. Jika akan ada pertanyaan, silahkan ditaruh di Q&A. Jadi pertama yang, maaf sebentar agak nggak bisa diklik. Bentar. Oke, sudah. Jadi agenda kita di sini materinya ada oil spill, mikroplastik, dan Q&A. Di sini saya akan pertama menjelaskan mengenai oil spill atau tumpahan air. Jadi tumpahan minyak di dalam air itu mudah menjadi topik yang cukup sering dibicarakan. Biasanya tumpahan minyak ini bisa terjadi karena misalnya kecelakaan atau tumpahan minyak karena ada kebocoran pipa atau tumpahan tangki. Atau yang paling sering biasanya itu limbah rumah tangga. Jadi hampir semua rumah tangga itu pasti menghasilkan tumpahan minyak. Dan di Indonesia sendiri ada beberapa syarat di air permukaan, misalnya ada air minum, masing-masing dari jenis air akan ada kriteria berapa konsentrasi minyak maksimum yang diperbolehkan. Jadi biasanya ini jika konsentrasinya, jadi FTIR ini bisa dari konsentrasi yang sangat tinggi, dari konsentrasi yang sangat rendah, atau sampai mendekati 0 ppm, 0,2 ppm, jadi FTIR ini dapat dilakukan metodenya. Jadi untuk FTIR sendiri, jadi biasanya kalau bahasanya dari lingkungan sendiri itu oil and grease atau tumpahan minyak, jadi minyak total. Sebenarnya teknologi minyak total, teknologi analisa minyak total di dalam air ini sudah sering dalam artian menggunakan FTIR ini sudah cukup lama. Jadi ini bukan metode sangat baru, namun tidak hanya satu metode. Jadi kalau di sini
Ntar mungkin saya bisa pakai pointer, oke. Jadi FTR sendiri tuh metodenya cukup banyak. Jadi yang boleh dibilang sudah dari tahun 1970-an itu digunakan FTIR untuk minyak di dalam air. Metode yang dulu digunakan itu adalah metode yang pertama kali digunakan dengan ASTM D7066 adalah metode minyak dalam air menggunakan halogenated solvent atau CFC. Metode ini dulu itu menjadi favorit karena akurasinya cukup tinggi, konsentrasi sangat rendah bisa didapatkan. Namun dikarenakan halogenated solvent ini cukup berbahaya dari lingkungan dan mencemari lingkungan, sehingga halogenated solvent atau CFC ini sudah tidak boleh lagi dipasarkan, sehingga sudah tidak bisa dipakai analisa untuk minyak di dalam air. Jadi boleh D7066 ini ya boleh bilang kita bisa lupakan. Kalau ada green CFC, jadi biasanya ada masih pakai ini green CFC, itu secara cost harganya sangat mahal. Jadi green CFC, green halogenated solvent itu bisa puluhan juta. Jadi makanya kalau dari metode rekomendasi kami jarang merekomendasikan metode ini. Selanjutnya adalah metode hexan dan extraction ATR. Jadi metode ini biasanya bisa menggunakan hexan. Metode ini sangat baik untuk tumpahan minyak di dalam laut yang konsentrasinya cukup tinggi. Selanjutnya adalah metode ekstraksi menggunakan cyclohexan. Jadi ini adalah salah satu metode yang sering kami rekomendasikan, yaitu ASTM D7678. Jadi ini adalah metode transmission menggunakan panjang gelombang 1377 cm-1. Yang terakhir adalah metode green. Itu adalah metode menggunakan disposable membran tanpa solvent. Jadi disposable membran ini ada suatu membran, jadi ini membran sekali pakai yang digunakan hanya cukup di drying. Untuk selanjutnya saya ingin lebih detail menjelaskan dua metode rekomendasi kami, yaitu cyclohexan dan ekstraksi. Jadi semua metode ini adalah menggunakan FTIR, hanya saja aksesorisnya yang berbeda. Jadi ini adalah FTIR dari Perkin-Elmer. Jadi semua metode menggunakan FTIR ini hanya saja kuvetnya berbeda-beda untuk masing-masing metode. Jadi keunggulan dari IR spektroskopi ini adalah pertama dia dibutuhkan sangat rendah, instrumennya kompak, cara analisanya juga cepat, cukup 1 menit. Selanjutnya di sini bisa menggunakan transmission atau ATR, dan di sini dapat menghasilkan hasil kuantitatif yang linear. Sekarang saya ingin menjelaskan, jadi kalau biasanya kita sering jalan-jalan ke Departemen LH, biasanya yang salah satu yang paling susah saat ini untuk didapatkan dari metodenya adalah analisa minyak di dalam air di air permukaan. Jadi air permukaan ini biasanya mutu bakunya kan dia harus di bawah 1 ppm. Jadi ini adalah metode yang cukup direkomendasi adalah metode ASTM D7678 menggunakan cyclohexan. Kenapa menggunakan cyclohexan? Jadi untuk ASTM ini adalah total minyak. Di sini kita pada panjang gelombang 1377 cm-1, masing-masing solvent yang lain, jadi solvent untuk melarutkan minyaknya itu misalnya di sini heksan, paling lazim saya N-heksan. N-heksan ini mempunyai peak sangat kuat di 1377 sehingga tidak bisa digunakan karena akan menjadi noise di situ. Padahal di sini kita ingin mencari solvent yang dia tidak memiliki peak di 1377 yaitu adalah cyclohexan. Jadi dengan beberapa ragam minyak yang sudah kita gunakan di sini cyclohexanlah yang terbaik untuk ASTM D7678. Jadi di ASTM D7678 itu adalah total oil di mana peak mineral oil adalah di titik tersebut dan peak untuk soybean oil atau vegetable oil dan bahkan biodiesel itu ada semuanya mempunyai peak di titik tersebut. Jadi di sini adalah 1377 untuk analisa minyak di dalam air. Jadi metode ASTM D7678 ini pertama sangat diunggulkan karena pertama adalah menggunakan solvent yang cukup ramah lingkungan, tidak berbahaya seperti CFC tadi. Ya, ada adalah non halogenated, sensitivity-nya sangat tinggi,
limit detection cukup rendah, bisa sampai di bawah 5 ppm. Benar kalau kita sudah menggunakan uji coba, kita bisa membuat kalibrasi sekitar dari 0,2 ppm. Dan di sini kita juga bisa menggunakan, jadi ini kalau detailnya kita menggunakan cyclohexane transmission dengan absorbansi pitch di 1377, resolusinya 8, waktu scan-nya 2 menit, metodenya transmission, dan di sini kita menggunakan concentration factor 45, yaitu cukup menggunakan 50 mili solvent, jadi setiap analisa 200 ml air, cukup menggunakan sekitar 50 mili solvent. Ini adalah ASTM D7678, jadi ini kalibrasinya. Kita bisa membuat kalibrasi, jadi kalau dari kami ini bisa kami membuat boleh 0,2. Jadi ini kalibrasinya bisa dibuat. Jadi kalau secara quantification, 1 ppm itu sudah biasanya kalau di sini kalau akurasinya, jadi kita bisa menggunakan sampai akurasi sekitar 0,5 pun juga masih bagus. Jadi di sini adalah peak dari 1377, dan setelah ini peaknya ini adalah kurva standarnya. Jadi semua ini dikerjakan menggunakan software. Jadi di software kami biasanya karena FTIR itu kalibrasinya bisa dipindah, biasanya kalau customer membeli unit kami itu sudah kami sertakan dengan kalibrasinya, atau bisa kami bantu untuk setup kalibrasinya di instrumen. Jadi di sini biasanya dia sudah ada pre-calibration, jadi instrumennya datang dengan pre-calibration, jadi bisa request paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Jadi dan di sini untuk di sini biasanya kalibrasi yang kami dapat bisa mendapatkan R di atas 0,999. Jadi mengapa menggunakan, jadi ini adalah metodenya menggunakan liquid cell. Jadi liquid cell ini adalah transmission seal. Jadi liquid cell itu ada beberapa jenis, ini adalah transmission liquid cell. Jadi cukup mudah caranya. Jadi caranya hanya menyuntikkan larutan dari yang sudah diekstraksi menggunakan cyclohexane tadi, disuntikkan di sini, terus lalu ditempatkan di dalam slide holder dari FTIR. Kenapa kami menggunakan liquid cell? Karena liquid cell ini, karena seperti yang kita tahu, cyclohexane itu kan sangat volatile. Cyclohexane, heksan, apapun semua solvent itu biasanya sangat volatile. Sehingga kami tidak menggunakan open pad seperti ini, meskipun kami juga mempunyai metode yang open pad. Jadi metode tetes. Jadi kadang-kadang kan beberapa customer itu menginginkan metode tetes, tapi kami tidak merekomendasikan karena metode ini akurasinya rendah. Kenapa? Karena cyclohexane itu kita teteskan beberapa 1 mili aja di ruang terbuka, mungkin hanya durasi 1 menit dia akan hilang. Jadi konsentrasinya sudah akan berubah, sehingga akurasinya juga berubah. Jadi di sini kami sangat menyarankan menggunakan liquid cell yang seal. Jadi ini adalah seal, liquid cell-nya untuk memang khusus untuk larutan yang volatile. Jadi ini untuk cyclohexane. Untuk metode selanjutnya yang ingin kami jelaskan adalah metode ini adalah cukup metode yang paling ramah lingkungan atau green method, itu adalah ASTM D7575. Jadi ASTM D7575 ini adalah tanpa menggunakan solvent. Kita sebutnya adalah clear shoot extraction technology. Jadi clear shoot extraction technology itu menggunakan amenable solid phase extraction membrane. Jadi di dalam ini akan mempunyai membran yang dapat menahan minyak. Jadi seperti ini metodenya. Pertama, larutan. Jadi ini tidak perlu diekstraksi sama sekali. Jadi yang sudah air, yang kita ingin mengetahui konsentrasi minyaknya, kita suntikkan di dalam di sini adalah di dalam membrannya. Clear shot kita sebutnya OSS. Dan setelah itu akan dikeringkan. Setelah dikeringkan, biasanya pengiringannya sekitaran 10-15 menit. Selanjutnya adalah dilakukan, ditempatkan di dalam FTIR. Jadi kalau tadi kan di sini ada liquid cell-nya. Jadi di sini ditempatkan untuk FTIR-nya menggunakan clear shoot. Jadi di sini juga tinggal beda holder aja. Instrumennya tetap sama, tinggal beda holder. Selanjutnya akan didapatkan peak. Jadi biasanya akan didapatkan peak untuk analisa minyaknya. Jadi peaknya di sini di sekitar 3.300. Jadi kelebihan dari analisa ini paling ramah lingkungan.
Tapi memang kalau untuk cost itu paling baik adalah menggunakan cyclohexane. Tapi ini tidak menuntut kemungkinan untuk metode masa depan ketika benar-benar harus analisa itu harus 100% ramah lingkungan. Jadi ini keuntungannya ekonomis, solvent free, high throughput. Jadi di sini juga sudah mengikuti, jadi sudah ada EPA-nya, jadi sudah ada ISTM-nya, jadi 7575 cepat dan mudah. Deteksinya biasanya kalau deteksinya bisa di bawah 1 ppm, kalau quantification-nya di bawah 5 ppm. Jadi di sini kita ada dua, jadi secara kelihatan dia bisa mendeteksi sampai di bawah 1 ppm, tapi kalau akurasi yang tinggi itu biasanya sekitar 5 sampai 200 ppm. Total dari mulai dryingnya itu 1 menit 15 sampel. Jadi biasanya kan ada proses dryingnya, jadi mulai drying analisa totalnya sekitar 15 menit. Jadi kalau dua metode ini, dua metode ini menggunakan wavelength yang berbeda, tapi dua-duanya merupakan representatif dari total minyak. Keunggulannya kalau cyclohexane ini dia non halogenated dan paling murah. Jadi cyclohexane-nya cukup kalau dari analisanya memang kalau ini kan membrannya saat ini mungkin harganya sekitar $10 per analisa, tapi di sini tanpa solvent, jadi lebih cepat. Kalau ini masih menggunakan ekstraksi, tapi karena cyclohexane-nya dibutuhkan cuma sangat sedikit, sekitar total 50 mili, jadi di sini sangat murah. Jadi di sini masih dibutuhkan drying extractor adalah salah satu kekurangannya. Jadi dua metode ini ataupun metode yang lainnya itu sama-sama bisa digunakan semuanya di FTIR dari Spectrum 2 dari Perkin-Elmer. Di sini hanya perbedaannya adalah tinggal aksesorisnya saja. Jadi aksesoris kecil aja yang cukup ditambahkan. Jadi misalnya saat ini masih metode yang paling mudah dulu diaplikasikan, paling murah bisa. Jika ke depan ingin metode yang lebih green itu tinggal mengganti dari holdernya aja. Ibaratnya itu dari pegangannya saja. Oke, untuk minyak di dalam air, selanjutnya akan saya lanjutkan ke mikroplastik. Nanti jika ada pertanyaan, silakan langsung di Q&A aja. Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan saya untuk dijawab. Oke, selanjutnya adalah untuk mikroplastik. Jadi saya ingin menjelaskan. Jadi kalau tadi FTIR juga, ini mikroplastik juga menggunakan FTIR. Jadi mikroplastik. Jadi ini cukup analisa yang akhir-akhir ini itu dijadikan lumayan trending. Jadi kita bahas dulu mikroplastik. Apakah itu mikroplastik? Jadi mikroplastik itu biasanya partikel yang didefine kurang dari sekitar size-nya 5 mm. Jadi di sini akan ada terbagi dua, yaitu primary mikroplastik dan secondary mikroplastik. Jadi primary mikroplastik adalah biasanya memang mikroplastik itu diproduksi. Jadi di sini biasanya terdapat dalam cosmetic formulation atau di dalam toothpaste. Sedangkan secondary itu adalah mikroplastik yang ada karena degradasi. Biasanya ini yang mencemari lingkungan. Jadi biasanya misal kita membuang sampah, sampahnya masuk laut, habis itu lama-lama tergradasi oleh kecil-kecil, dan kecil-kecil itu dimakan misalnya oleh hewan-hewan kecil di dalam laut, sehingga di dalam tubuh hewan tersebut mengandung mikroplastik. Jadi apakah mikroplastik harmful? Memang kalau secara penelitian saat ini masih dalam tahap penelitian apakah ini seberapa harmful dari mikroplastik. Tapi tetap saja namanya mikroplastik itu adalah komponen yang bukan komponen organik yang bisa didegradasi, pasti akan ada pengaruhnya di dalam tubuh, apalagi jika terakumulasi jumlahnya lebih banyak. Biasanya akan terakumulasi di dalam air laut dan residunya akan cukup panjang, dan jadi siklusnya ikan akumulasi di dalam air dan ikan akan memakannya, dipikirnya plankton. Saat itu tidak terdegradasi karena itu bukan bahan makanan, jadi makanan tersebut tidak terdegradasi dan itu adalah harmful chemical. Selanjutnya chemical itu bisa leaching, jadi bisa dalam artian bisa terlarut di dalam organisme itu di dalam pencernaan. Nah, jadi yang kecil-kecil dan bisa dalam ikan selanjutnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Itulah salah satu kenapa mikroplastik itu menjadi concern di dalam lingkungan. Jadi kalau infrared sendiri, jadi mikroplastik itu
Jadi mikroplastik sendiri itu bisa dianalisa untuk jadi yang alat kita jelaskan tadi seperti minyak di dalam air itu adalah spektrum 2. Untuk mikroplastik sendiri di sini bisa kita menggunakan spektrum 2, jadi tergantung ukurannya. Jika ukurannya di bawah 100 mikron, misalnya mikroplastik yang bisa seperti ini yang masih maafnya sebelumnya masih bisa dilihat oleh mata walaupun kecil, kadang-kadang saya pakai pinset yang sangat kecil, itu masih bisa dibaca menggunakan ATR diamond. Jadi ATR diamond ini bisa membaca sampai terkecil adalah 100 mikrometer. Jadi ini adalah ATR diamond, tapi ketika ukuran mikroplastik itu lebih kecil lagi, hanya beberapa mikrometer, itu kita menggunakan namanya mikroskop IR. Jadi mikroskop IR ini adalah sebuah mikroskop yang digabungkan dengan FTIR. Jadi kalau mikroskop sendiri kan kita fungsinya itu untuk memperjelas bahan kita. Setelah kita mendapatkan targeted, kita bisa tahu jenis mikroplastik itu dari FTIR. Apakah ini mikroplastik kah atau bukan mikroplastik, seperti itu. Jadi kalau alat dari kami basically mempunyai 3 jenis. Jadi ini adalah basic spectrum 2. Jadi spectrum 2 ini alat yang cukup versatile. Kalau di bidang lingkungan, biasanya minyak di dalam air juga menggunakan alat ini. Mikroplastik yang jumlahnya tadi ukurannya masih di bawah 100 mikron, itu juga bisa. Sekarang untuk spotlight sendiri, ini adalah spotlight 200i, adalah tandem dari spotlight menggunakan 200i, dan kita juga mempunyai mikroskop IR, dan ini adalah mikroskop imaging. Sebutnya kita adalah spotlight 400. Jadi perbedaan dua ini, pertama di sini metodenya. Jadi kalau untuk metode imaging, jadi di sini adalah dia menggunakan lebih jumlah detektornya berbeda, sehingga di sini analisa-analisa lebih untuk full, jadi full sketsa. Jadi kalau yang sebelumnya point by point analysis. Jadi bagaimana analisa mikroplastik sendiri? Jadi yang pertama kita adalah menggunakan laboratorium filter. Jadi di sini adalah air yang kita analisa ingin mikroplastiknya. Jadi kalau mikroplastik ukurannya masih bisa kita ambil, ya kita bisa ambil mungkin secara manual. Tapi kita ukurannya sangat kecil, biasanya kita bisa menggunakan ini adalah laboratorium filter. Jadi di sini filter kita bisa menggunakan di sini filter membran, tapi bukan paper filter ya yang seperti biasanya digunakan. Jadi biasanya filter kita ada dari silika, bisa dari gold atau dari platina dan yang lain. Jadi kita ada filter yang digunakan adalah tidak boleh menyerap gelombang IR karena nanti filternya akan menjadi noise. Jadi ini kita filter, setelah filter kita bisa mendapatkan ini adalah mikroplastiknya. Jadi mikroplastik itu ada beberapa jenis, ada yang masih bisa dilihat oleh mata. Benar kalau ukuran seperti ini dengan ATR masih cukup kok. Ini mungkin beberapa harus menggunakan bisa menggunakan mikroskop, beberapa menggunakan IR. Biasanya kalau masih ukuran seperti ini, jadi misalnya ini 1 mili gitu ya, 2 mili pakai ITR masih bisa. Setelah di sini, jadi yang ukuran masih besar masih bisa, ukuran yang masih besar masih bisa kita ambil, bisa kita coba dulu menggunakan FTIR, jadi menggunakan namanya ini adalah ATR. Untuk dari Falcon LMS sendiri, UATR ini menggunakan diamond crystal. Jadi di sana di bawah ini metode ATR, metode reflection, salah satu metode reflection. Dengan di sini kita menggunakan kristal. Jadi kristal yang paling bagus yaitu adalah diamond. Jadi keunggulan diamond ini dia bisa menganalisa yang lebih kecil daripada beam pad-nya dia untuk FTIR. Untuk sampel ini adalah contoh identifikasinya. Jadi ketika kita bisa mendapatkan, kita bisa searching di library-nya. Jadi kita bisa mengetahui jenis plastik yang kita dapatkan dari lingkungan. Misalnya di sini bisa ada dari polyethylene, polyethylene low density, atau polypropylen atau polystyren. Jadi kalau hasilnya di FTIR sendiri, di sini hasilnya akan berupa kita sebutnya absorbansi. Jadi yang ini adalah bisa transmission of absorbansi, yang di simbol X-nya adalah wavelength. Untuk di sini kita akan ada dua metode. Untuk biasanya kalau mikroplastik bisa di 200i, bisa di 400. Jadi kalau metode 200 ini adalah metode mapping. Jadi kalau metode mapping ini biasanya akan di mapping dari gambarnya. Setelah di mapping gambarnya, kita akan mencari titik tertentu. Oh, itu sampel saya, selanjutnya akan saya scan di sampel saya saja.
Tapi di sini ada metode imaging. Jadi kalau metode imaging, biasanya ini semua sampel itu akan di-scan, jadi masing-masing titik dari sampel tersebut sudah akan memiliki dari datanya. Jadi kita tidak perlu lagi memilih sampel, tapi di sini kita bisa sketsa langsung suatu area, misalnya berapa mili kali berapa mili. Jadi kita sketsa sehingga kita akan mendapatkan masing-masing tersebut sudah ada data dari spektranya. Dua metode ini dua-duanya bisa dilakukan biasanya untuk mikroplastik. Tapi kalau mikroplastik yang ukurannya sangat-sangat kecil pernah ditemukan biasanya di air mineral atau yang lain. Beberapa itu harus menggunakan 400, walaupun masih sebagian besar di 200i juga masih bisa. Ini adalah di dalam mikroskop. Jadi di dalam mikroskop sendiri, pertama ini adalah mikroskop IR, jadi kita terpisah antara mikroskop dan FTIR-nya, sehingga ketika butuh analisa di FTIR, bisa langsung analisa di FTIR. Jadi di sini pertama di sini akan ada mirror-nya. Jadi di sini akan ada detektornya. Kita menggunakan NCT detector di sini dan sini akan ada mirror pin-nya akan difokuskan menjadi dichromatic mirror dan di sini akan ada upper dan lower Cassegrain untuk memfokuskan mirror dan di sini adalah tetap tempat dari sampelnya. Jadi ini upper Cassegrain, ini lower Cassegrain untuk focusing dan di sini di tengah sini adalah tempat sampelnya. Untuk basically sendiri akan ada 3 metode di dalam spotlight itu adalah reflection, transmission, dan ATR. Jadi memang ketiga metode ini bisa dipilih yang mana untuk analisa mikroplastik. Biasanya kalau metode reflectance itu ketika sampelnya itu sampelnya dia cukup tebal, kita bisa cukup tipis sehingga bisa menggunakan metode reflectance. Dan di sini ada metode transmission. Jadi kalau metode transmission, jadi kalau metode reflection ini, ketika sampelnya terlalu tebal, dia akan pengaruhnya dia bisa terjadi absorbansinya terlalu besar sehingga saturated. Kalau metode transmission ini dia harus benar-benar sangat tipis dan dia sampelnya bisa menembus. Sedangkan metode ATR biasanya digunakan untuk sampel-sampel yang cukup tebal. Jadi kalau dua metode ini diharuskan tipis, kalau ATR bisa cukup tebal. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau mikroplastik seringkali kita menggunakan metode reflectance. Kenapa? Karena biasanya kan kita harus ada di atas filter. Jadi filter itu hampir tidak bisa ditransmisikan atau ditembuskan. Biasanya kalau transmission kita biasa di atas kaca preparat. Jadi kita harus bisa mengambil sampel tersebut. Kalau metode transmission. Tapi karena ketika sampel kita di atas filter, misalnya analisa mikroplastik di dalam air, maka di sini digunakan metode reflection. Dan di sini adalah contoh, jadi yang di bawah ini adalah spektra dari metode ATR, dan yang kedua ini adalah spektra dari metode transmission dan reflectance. Jadi di sini workflow-nya biasanya ada beberapa tipe dari sampelnya, bisa dari seawater, bisa dari river, bisa dari sedimentasi. Habis itu bisa caranya di flotation atau digestion, tergantung jenis sampelnya. Yang paling sering adalah di filtration. Jadi saat ini jika sampel yang paling mudah di filtration, jadi kita bisa mencari beberapa ukuran dari filternya. Jadi jenis filternya, compatibility-nya, dan sample size-nya. Biasanya filter yang sering kita gunakan, jadi filternya di tengah sini, paling kecil. Biasanya kita sering menggunakan sekitar diameternya 13. Jadi untuk di mikroskop IR sendiri, biasanya kita bisa menggunakan beberapa jenis filter, bisa aluminium oxide, gold-coated polycarbonate, bisa dari silver, silikon. Biasanya yang sering paling digunakan di sini adalah silver. Jadi di sini masing-masing jenis. Jadi memang untuk di sini masing-masing jenis. Misalnya kalau metode reflectance, biasanya di sini bagus digunakan untuk glass microfiber ataupun silver atau silikon. Tapi kalau PFDF dia tidak terlalu bagus. Kalau metode transmission biasanya bagus untuk silika biasanya paling bagus atau aluminium dioxide. Maka di sini biasanya kalau untuk mikroplastik kita bisa menggunakan dari silver membrane ataupun gold membrane.
Di sini silvan ataupun gold membran, di sini adalah polikarbonat gold coated, silver atau gold membran. Biasanya kita menggunakan diameternya, kalau untuk filter yang ini diameternya sekitar 13 mili. Jadi ini contoh workflow-nya. Jadi biasanya kita bisa setting measurement, angle, habis itu kita automatic measurement. Jadi di sini kita bisa, jadi ini adalah contoh filternya. Jadi dari filter ini kita bisa melihat wah titik-titik mana ini yang memungkinkan adanya mikroplastik. Jadi setelah titik mana kita bisa di sini ketika sudah ada mapping kita bisa analisa satu-satu dari beberapa titik ini atau beberapa titik kita analisa ini apakah ini mikroplastik atau bukan seperti itu. Jadi ini kalau lebih detailnya, kalau lebih besar ukurannya akan seperti ini. Jadi akan di sini kita melihat gini. Ini memang ini seperti wah ini cukup besar mikroplastiknya. Jadi seperti ini kita bisa melihat dari membrannya. Ini yang membran diperbesar. Jadi kita bisa titik-titik targeted beberapa sampel dan kita juga bisa melihat berapa jumlah sampelnya. Jadi biasanya kita bisa kecilkan lagi. Oh kira-kira jumlah sampelnya kita bisa hitung juga kira-kira jumlah mikroplastiknya. Ini biasanya untuk image analysis, jadi bisa di sini kita detect partikel. Jadi untuk imaging kita bisa langsung detect partikel. Misalnya kita ingin mencari plastik jenis polikarbonat, kita bisa searching ini titik mana saja yang polikarbonat. Kalau dengan metode imaging itu bisa imaging itu bisa dilakukan dengan FTIR 400. Jadi ini bisa kita, setelah kita bisa mendapat spektranya, kita bisa melihat, kita bisa searching di library, ini yang manakah yang paling matching. Jadi di sini propylen polystyrene. Ataupun kalau untuk metode imaging kita bisa balik. Misalnya saya di sini saya ingin mencari apakah ada polipropylen di dalam filter saya, itu bisa dibalik kalau untuk metode imaging. Jadi saya ingin memasukkan ini, manakah titik ataukah ada tidak polipropylen, polystyrene atau yang lainnya. Jadi bisa dibalik, saya ingin mencari apakah ada logam itu, apakah di sana atau jadi metodenya dua-duanya bisa. Jadi kita mencari satu-satu ataupun langsung kita detect itu metodenya yang ada plastik mana aja di dalam filter saya. Ini kita ada application note, jadi ini application note, jadi kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu, sempat di sana ada rame bahwa banyak mikroplastik. Jadi adalah salah satunya, jadi di sini sempat ada isu-isu bahwa di botol itu ada kemungkinan mikroplastik. Di sini PerkinElmer menggunakan, kita membuat research, jadi research kami ini ada di AppNote kami, jadi di sini ada kalau di searching di sini di PerkinElmer, FTIR mikroplastik analisis di bottle water. Jadi kita di sini menggunakan mikroskop IR 400. Jadi di sini ada kita 2 kolek. Jadi di sini di penelitian di AppNote kami kita ada 2 kolek. Pertama menggunakan tap water, yang kedua adalah menggunakan air mineral. Jelas kalau tap water lebih kotor ya, kontaminannya banyak. Jadi di sini adalah penampakan filter menggunakan gold filter. Ini adalah di water bottle, mineral water pastinya lebih bersih. Tapi tetap kalau walaupun mata kita tidak bisa melihat, mata FTIR dia bisa melihat di sana ada apa saja. Yang kedua adalah tap water. Kalau tap water jelas kotor, kita bisa lihat ini kotor-kotorannya apa saja. Di sini bisa dilihat visible-nya, jadi kita bisa melihat kira-kira ada peak di mana saja. Jadi di sini setelah ada peak di mana saja, kita bisa mendeteksi beberapa peak. Jadi ini ada yang ukurannya panjang, ada yang ukurannya bulat. Ini kita dapatkan dari imaging, capturing dari mikroplastik. Setelah itu kita bisa melihat results-nya ini peak-nya seperti apa. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada kalsium karbonat, biasanya sering ada ya, selulose, juga ada PET atau botol. Jadi di sini dari penelitian ternyata memang benar di beberapa sampel botol itu ada mikroplastik meskipun jumlahnya tidak banyak. Jadi dari beberapa brand yang dilakukan di AppNote kami, jadi dari penelitian kami di Amerika, jadi di sini ada beberapa brand, jadi ada yang ada PET-nya, rata-rata beberapa ada PET-nya, walaupun jumlahnya itu hanya sekitar 5%. Jadi sisanya yang ditemukan di dalam botol water itu adalah organik, jadi selulose, kalsium karbonat, dan yang lain, dan 5%-nya masih terdapat mikroplastik. Jadi kalau saat ini tuh sudah ada, jadi di sini
ada kemungkinan jika misalnya lingkungan ini kita tetap terjaga, itu ke depan jumlah mikroplastik di dalam bottle water itu akan meningkat. Tapi biasanya kalau di laut itu ada penelitian di laut itu akan lebih tinggi lagi jumlah mikroplastiknya. Mungkin sampai di sini, kalau ada, karena waktunya sedikit, saya sedikit teruskan dengan company profile. Mungkin saya lihat sebentar Q&A-nya. Oh iya. Ada pertanyaan yang tadi oil in water ya dari Bu Meni, untuk analisa solvent volatil menggunakan Fixel dapat bertahan berapa lama? Kalau untuk menggunakan Fixel biasanya walaupun didiamkan sekitar 2-3 menit ataupun 5 menit, kalau konsentrasinya biasanya tidak akan turun. Biasanya kan di sana kalau makin turun dia kelihatan ada bubble. Jadi kita bisa tahu kalau solvent kita yang tadi minyak di dalam air itu sudah ada yang terevaporasi. Biasanya masih 5 menit masih aman. Kalau untuk dari pertanyaan dari Bapak EN Muhammad Husaini, kalau mikroplastik apakah ukurannya bisa terukur? Bisa Pak, mikroplastik ukurannya bisa terukur. Jadi kalau di dalam seperti ini, jadi nah di sini kan di sana kita ada rulernya. Ya, di sana kita bisa melihat berapa ukuran dari mikroplastiknya, itu bisa dilihat di dalam screen komputer, bisa terukur. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Rahma, mungkin Ibu atau Bapak, maaf, dari Rahma Diani. Apakah cairan mengandung mikroplastik bisa terlihat secara kasat mata dengan adanya perubahan warna? Tidak. Jadi selama ini kalaupun mikroplastik, seperti yang kita tahu ya, kalau mikroplastik itu kan mikroplastik itu tidak mudah terdegradasi, sehingga biasanya meskipun ada mikroplastiknya, misalnya teh water atau yang lain, biasanya warnanya tidak berubah tidak berubah warna. Oke, sudah saja. Terima kasih. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi. Oke, sudah. Ini kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Dari Bapak Fitriani Pito. Kalau sampel feses preparasinya selama ini sih belum ada Pak ya, karena kan kalau mungkin dari feses hewan mungkin bisa preparasinya bisa karena feses itu cukup kotor juga. Soalnya jujur masih belum ada ya preparasinya kalau untuk feses, karena di sini feses itu kan kandungannya banyak, sedangkan di FTR sendiri semua organik dia bisa terbaca. Jadi saya jujur masih belum kepikiran nih kalau preparasi feses. Bisa jadi nanti diadakan treatment atau penfilteran beberapa kali sehingga hanya mikroplastiknya yang bisa terfilter. Jadi mungkin bisa dilakukan beberapa kali proses filtering. Oh maaf Bu Meni, maksudnya lifetime fixelnya ya Bu ya. Iya Bu Meni, saya pikir tadi bertahan lama. Kalau dari fixelnya, jadi dari seal cell-nya, liquid cell kami ini sepanjang dia tidak pecah, tidak akan rusak. Jadi customer biasanya dia sampai 2-3 tahun ya juga enggak. Asal dia tidak sampai pecah jatuh gitu, pecah jatuh, atau misalnya penyimpanannya habis dingin ke panas, asal dia tidak pecah, dia tidak perlu diganti. Apalagi fixelnya kan di sini kita menggunakan barium fluoride, sehingga fixelnya di dalam fixel yang menggunakan barium fluoride ini dia tidak mudah terkena misalnya humidity atau yang lain. Dan ini keunggulannya yang lain adalah fixel dari Perkin-Elmer ini, mungkin saya agak balik ke fixel tadi. Jadi fixel dari Perkin-Elmer ini, kalaupun ketika pecah, misalnya jatuh, pecah itu cukup mengganti kacanya saja. Jadi kacanya bisa kita ganti, luarnya nggak perlu diganti. Jadi ini sangat murah, jadi tidak perlu ganti besi-besinya ini. Dan technically itu jarang yang pecah, kecuali misalnya suhu ya, biasanya suhu, tapi nggak mungkin juga tiba-tiba injeksi sesuatu yang panas. Jadi karena kalau dilihat di sini Bu, ini agak ngedekok ke dalam. Jadi kalaupun jatuh dia itu tidak jarang terkena bantingan. Dan di sini kalaupun sampai rusak itu bisa cukup diganti dalamnya saja. Sudah menjawab Ibu Beni, maaf tadi salah persepsi. Terima kasih banyak Bu Meni, Mawarti, Bu Fitriani.
Mungkin kalau ada pertanyaan bisa silahkan di Q&A. Saya sedikit lanjutkan untuk company profile. Mungkin kita ada waktu 5 menit. Bapak Ibu nanti silakan. Jadi kalau untuk mikroplastik sendiri, ini kita sudah ada beberapa install base di Indonesia. Jadi di sini kita ada beberapa customer yang sudah untuk analisa juga salah satunya mikroplastik. Dan mikroskop IR ini biasanya selain mikroplastik bisa juga untuk kontaminan di dalam obat, kontaminan di dalam tertentu, di dalam misalnya biasanya di elektronik, atau yang riset di universitas juga sering menggunakan mikroskop IR. Kalau sedikit dari kami, jadi kami adalah dari PT Maja Bintang Indonesia, jadi kami dari tahun 2013, tapi kita sudah experience dari tahun 1997. Untuk brand kami ada dari spektroskopi, kromatografi, thermal, general lab, dan consumable sterile material karakteristik. Jadi kita ada beberapa brand. Brand yang pertama di sini adalah dari PerkinElmer. Jadi PerkinElmer ini brand Amerika yang sudah hampir 80 tahun untuk di alat laboratorium. Jadi di sini selain tadi FTIR dari Maja Bintang, kan ini kita punya GC, HPLC, LCM, SMS, ICP, AAS, NIR, FTIR, TGA, DSC, TMA. Itu kami ada dari brand PerkinElmer. Selanjutnya di sini kita juga ada dari SCM, kita punya SEM, Scanning Electron Microscope dari Coxem. Jadi kita punya tabletop, desktop, dan kita juga punya ion sputtering. Selanjutnya kita juga mempunyai seperti general lab lain, diantaranya Centrifuge dari brand Centurion, dan dari brand oven kita punya seperti shaker, furnace, ultrasonic. Beberapa kita ini juga ada yang ready stock, jadi juga ada hot plate. Dan kita dari brand Ayul, kita memiliki biasanya ini colony counter untuk mikrobiologi. Dan dari brand Ika, jadi kita ada rotary evaporator, dispenser, hot plate. Dan di sini kita juga ada micropipette dari brand Ika. Selanjutnya dari brand Evacuo, jika ada membutuhkan untuk analisa pembuatan aquades, di sini bisa menggunakan brand Evacuo. Selanjutnya dari Bell Engineering, kita punya mikroskop dan moisture balance. Dan dari brand Mantek kita punya COD analyzer, BOD analyzer. Selanjutnya dari brand Trans Instrument kita punya pH meter, DO meter, dan conductivity meter. Dan dari brand Microrit kita punya buret dan buat top bottle dispenser. Dan kita juga punya dari berbagai macam seperti SGE, kita punya GC column, shearing. Jadi kita juga punya alatnya, kita ada consumable-nya juga. Dan untuk dari Agilent China, kita di sini punya, jadi ini biasanya storage file. Biasanya kalau Bapak Ibu di sini ada penelitian, ini juga bisa pakai, walaupun ini biasanya juga dipakai untuk GC. Jadi biasanya untuk filenya GC, HPLC, ataupun untuk storage. Biasanya yang ekstraksi butuh storage kecil-kecil ini juga bisa. Kita juga ada dari brand Potron. Di sini kita ada helicated lamp dan graphite tube. Dan brand Microlab kita di sini ada shearing filter, membran filter, dan ada di sini ada serological pipette. Dan dari brand Fortis kita punya dari kolom HPLC, UHPLC. Sedangkan kita juga ada kolom kita dari beberapa brand dari Fortis dan ada juga dari Solid. Dan ini adalah kantor kami. Jadi kalau Maja Bintang sendiri, kita ini kantornya ada di dekat Taman Mini Indonesia Indah. Biasanya saya 2 kilo lah dari Taman Mini di Jakarta Timur. Jadi di sini kami juga memiliki learning room, seminar room. Biasanya kalau tidak pandemi, benarnya kita udah ada agenda rutin seminar. Jadi kita ada in-house seminar dan kita juga punya lab-nya. Jadi ada beberapa alat. Biasanya kita juga ada beberapa unit demo. Biasanya kalau customer mungkin ingin demo alat tertentu, kebetulan kita ada di kantor, kita juga biasanya kita bisa undang juga ke kantor. Jadi di sini kita ada seminar room, learning room. Mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Oh, ada pertanyaan. Oke. Oh ya, untuk menjawab dari Bu Meni Kusuma Mawarti, jadi untuk pemberian fiksal sendiri, jadi kita balik ke fiksal tadi. Untuk di dalam FTIR, pemberian fiksalnya cukup di flow-kan. Jadi fiksal itu kan tidak bisa dibuka. Jadi biasanya kita flow-kan menggunakan dari cyclohexane. Jadi di sini kita hanya cukup biasanya kita aliri dari solvent cyclohexane itu mungkin beberapa kali, itu sudah, habis itu tinggal ditempatkan di tempat desikator atau yang lainnya.
Jadi hanya pakai istilahnya di flushing, di flushing menggunakan solventnya saja, cyclohexane. Setelah itu, seberapa banyak volume air yang dibutuhkan untuk analisa? Maaf Bu Fauzi, ya, Ibu dari Bapak atau Ibu ini dari Fauriza Rifanda. Ini kalau volume sampel air untuk mikroplastik atau untuk minyak di dalam air ya, karena kebetulan dua-duanya kan analisa air. Ini saya jawab saja. Kalau mikroplastik biasanya kita pakai sekitar 500 ml air. Kalau minyak, oh ya, mikroplastik kita pakai 500 ml. Biasanya di sini kita bisa pakai 500 ml air. Kalau ini kembali ya, ini kan metode kami, jadi biasanya kita menggunakan sekitar 500 ml untuk dari metode kami. Jadi karena tadi kalau biasanya kita bisa melihat kalau misalnya mikroplastiknya sangat banyak itu bisa dikurangi. Jadi misalnya sampelnya Bapak Ibu, waduh ini kayaknya kontaminannya sangat banyak, itu bisa dikurangi lagi dari jumlahnya. Jadi 500 ml itu tidak fix, biasanya ini adalah yang kita temukan, ini di penelitian kami yang kita temukan dari 500 ml botol water. Karena botol water itu cukup bersih, 500 ml kita hanya menemukan masih partikelnya rata-rata kurang dari 50. Tapi kalau yakin sampel itu sangat kotor, saya sarankan makin kotor sampel. Misalnya Bapak yakin air laut atau apa yang kayaknya ini mikroplastiknya banyak, itu bisa dikurangi volumenya jadi 100 ml ataupun 200 ml. Karena nanti makin banyak ketika sampel itu mengandung banyak mikroplastik, itu nanti bisa ketumpuk-ketumpuk, agak susah kebacanya. Oke. Sudah menjawab dari Bapak atau Ibu Faurizia Rifanda. Mungkin di sini jika ada kebutuhan bisa kontak ke kami. Jadi di sini kita dari PT Meja Bintang Indonesia, dari websitenya kita di www.mejabintang.indonesia, dan kalau dari kontak saya sendiri bisa saya Farisa, itu adalah nomor telepon saya. Misalnya nanti saya dari produk spesialis Meja Bintang, jika nanti ada keinginan ataupun pertanyaan bisa dihubungi kontak itu kalau website kami di mejabintang.com. www.mejabintang.com. Terima kasih banyak, sepertinya ini waktunya sudah hampir habis. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih banyak Bu Fitri, Ibu Fauzia untuk kehadirannya. Di sini saya sapa satu ada cukup banyak dari kehadiran. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Biasanya bentar lagi ini akan di closing. Sebelum di closing langsung jadi ini Zoom-nya kan dari Lab Indonesia. Jadi untuk tahun depan kami akan ada, insya Allah ya Bapak Ibu, kalau pandemi sudah selesai, nanti tahun depan kami akan ada dari langsung, biasanya kita Lab Indonesia kan ada booth. Nanti tahun depan kita buka booth untuk Meja Bintang, insya Allah, kalau ada Lab Indo. Jadi nggak digital lagi. Insya Allah tahun depan moga-moga nanti kita bisa bertemu kembali langsung di lapangan. Insya Allah kalau kita ada kesempatan kita bawa alatnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.